Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, baik di Indonesia maupun di luar negeri, setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-28, kontemplasi bagian ke-54, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa sederhana kami Tuhan, ke dalam bahasa jemaat, supaya setiap lapisan jemaat boleh mengerti kebenaran dengan baik.
boleh memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup pribadi kami masing-masing. Tuhan berbicara, kami mau dengar. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara oke-oke saja, fine-fine saja. Saudara-saudara sekalian, tema Latsmi, ibadah di Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-28, kontemplasi bagian ke-54. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani yang part 28 ini sebenarnya adalah lanjutan daripada kedewasaan rohani bagian ke-27 minggu kemarin. Minggu kemarin, saudaraku, kalau saya gabungkan menjadi satu, khotbahnya terlampau panjang. Maka saya tambah lagi satu seri di sini, sehingga kedewasaan rohani part 27 dan kedewasaan rohani part 28 ada suatu kesatuan, saudaraku. Oke, nah jemaat sekalian perhatikan. Khotbah hari ini, saudara sekalian, temanya adalah disconnected from God. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Tema kedewasaan rohani bagian ke-27 minggu kemarin adalah frustrasi berujung maut. Frustrasi berujung maut. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani bagian ke-28 hari ini akan terintegrate dengan 18 khotbah yang sudah dikhotbahkan di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional di YouTube-nya. Yaitu jangan lupa sesi kemarin tentang frustrasi berujung maut, juga kedewasaan rohani tentang pemeliharaan Tuhan, kedewasaan rohani tentang bergaul dengan Tuhan, kedewasaan rohani tentang kepedulian Tuhan, dan juga bicara tentang ekspektasi dan realita kehidupan, dan juga tema tentang disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Dan juga ada tema tentang hidup menderita karena dosa orang lain, juga ada tema hidup menderita karena dosa sendiri, juga ada tema hidup menderita mengapa Tuhan dipersalahkan. Jadi ada 18 khotbah saudaraku terintegrate hari ini dengan kedewasaan rohani bagian ke-28. Oke jemaat, oke. Nah saudara sekalian, khotbah hari ini menjadi penting karena dia sangat berkaitan atau adalah suatu kelanjutan daripada kedewasaan rohani part 27 minggu lalu. Jadi saya sarankan kepada jemaat, khususnya jemaat yang berbeban berat, jemaat yang mengalami stres atau depression, jemaat yang keluarganya sudah lihat kelihatannya sudah uring-uringan, bahkan ada kecenderungan untuk menghilangkan nyawa sendiri, dengarkan khotbah 2 seri ini. Kedewasaan rohani part 27 and 28, saudaraku. Itu akan sangat menolong, membuka wawasan untuk melihat semua bagian dari kehidupan sehingga bisa tegar kembali dalam menjalankan kehidupan ini. Oke, saudaraku, sekarang kita mulai pelan-pelan, step by step, saudaraku. Untuk khotbah seri ke-27 minggu lalu, jemaat sekalian, tentunya saya akan membuat resume hari ini supaya saudara bisa melihat kesinambungannya. Perhatikan, jemaat sekalian. Tema minggu lalu ketika bicara mengenai frustrasi berujung maut, saudaraku, adalah kita bicara tentang anak-anak Tuhan yang di zaman sekarang, bahkan beberapa bulan terakhir ini, banyak sekali orang-orang percaya, saudaraku, mengakhiri hidup mereka sendiri. Ya. Baik yang terjadi di kota Jakarta, di kota Surabaya, dan di kota-kota lain maupun di luar negeri, saudara sekalian. Nah, problemnya beda-beda. Nah, ada yang masih muda, ada yang mahasiswa, ada juga yang suami istri, ada juga yang pengusaha, saudaraku. Karena sulitnya pergumulan kehidupan, tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan, mereka milih menghabiskan, menghilangkan nyawa sendiri, saudara sekalian. Saudara perhatikan, seperti khotbah kemarin, minggu lalu, saudaraku, ya.
Frustrasi kehidupan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Baik kepada orang muda, pemuda, remaja, suami istri, sebaya maupun orang tua. Faktor penyebabnya sangat banyak, jemaat sekalian. Baik karena kesehatan, sakit, keuangan, perceraian, pailit, kemudian juga gagal kuliah, gagal sekolah, minder. Banyak hal bisa menyebabkan orang percaya itu frustrasi, saudaraku. Itu bisa ditangani dengan baik. Tetapi kalau frustrasi itu sudah menyentuh masalah faktor kejiwaan, saudaraku, itu jadi berbahaya. Kalau sudah menyentuh faktor kejiwaan, maka orang-orang demikian akan masuk ke dunia stres, lanjut lebih bahaya lagi sampai ke dunia depression. Kalau sudah masuk ke dunia stres sampai ke stres akut, saudaraku, dia akan masuk ke dunia depression. Saya tidak akan bahas tentang fase-fase depresi, fase-fase stres. Kembali ke khotbah saya di lembaga Anthony Chang Ministry International di YouTube channel. Saya bahas mengenai stres, bahas mengenai 5 fase depression. Saudara pelajari di situ. Nah, saudara perhatikan. Ketika frustrasi sudah menyentuh faktor kejiwaan, saudaraku, muncullah orang-orang percaya itu kecenderungannya adalah menghilangkan nyawa sendiri. Dan di part 27 minggu lalu itu, mengapa seperti itu? Karena frustrasi itu tidak selesai. Frustrasi itu terjadi berlarut-larut, saudaraku. Dan tidak selesai dan berlarut-larut, maka kecenderungan orang itu, saudaraku, sudah masuk dunia stres dan depression. Oleh sebab itu, jemaat perhatikan. Karena urusannya berlarut, maka orang kecenderungan untuk menghilangkan nyawa sendiri. Karena apa? Saya menyebutkan minggu lalu adalah satu faktor self, diri sendiri. Diri sendiri adalah diri sudah merasa tidak berguna. Diri sudah merasa minder. Diri sudah merasa sangat rendah diri sekali. Diri sudah merasa dirinya pun sendiri dihina. Aku orang gak berguna. Aku orang tidak ada untungnya, aku orang sial, aku orang kecil, aku orang hina. Untuk dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa membangun self confident. Biasanya orang seperti itu, jemaat sekalian. Perhatikan. Tadi pertama self. Yang kedua family. Mestinya orang yang mengalami frustrasi yang berlarut itu, hal yang paling baik adalah ketika ada keluarga yang mengayomi. Baik itu papa, mama, ataupun orang-orang paling dekat bisa membantu, ada tempat untuk curhat. Tetapi kalau faktor family itu pun tidak menolong, merasa keluarga tidak memperhatikan, bahkan keluarga mencemooh, bahkan papa mama pun tidak menghargai, orang itu, saudaraku, pertama dirinya sudah tidak ada self confident lagi, kedua sudah disconnected from family. Keluarga juga tidak bisa tolong, maka muncul bagian ketiga adalah church. Gereja, pendeta, konselor, kemudian saudara-saudara seiman. Itu menjadi penting bagi orang-orang yang seperti itu. Karena dia membutuhkan bimbingan rohani. Dia membutuhkan way out. Dia membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Tetapi kalau pendeta, konselor, saudara seiman, gereja juga tidak bisa menolong. Artinya pendetanya itu juga tidak bisa dihubungi. Jemaat, teman-teman, gosipin tentang apa yang dia hadapi, membuat dia sangat kecewa, dia disconnected from church. Nah, itu sudah bahaya, jemaat sekalian. Pertama, diri sudah self-confidence-nya hancur. Kedua, disconnected from family. Ketiga, disconnected from church. Orang-orang sudah masuk dunia stres dan depresi itu, mereka harus cari psikolog atau psikiater Kristen, saudaraku. Mereka butuh obat. Jadi obat diperlukan supaya mereka tenang. Baru pendeta bisa melayani. Jikalau mereka tegang 3 hari tidak tidur, bagaimana pendeta bisa melayani? Dia membutuhkan obat dari dokter. Sehingga memberi dia ketenangan, bisa tidur, syarafnya menjadi lembut. Waktu dia sadar, baru bisa dijelaskan berbagai hal tentang firman Tuhan. Ini sangat penting, saudara sekalian. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau makan obat. Bahkan ketika menghadapi masalah itu, keluarga pun memberikan ajaran tidak benar. Jangan makan obat, nanti ini, nanti itu. Kasihan orangnya, jemaat sekalian. Mereka sangat membutuhkan hal seperti itu. Self-confidence sudah hancur. Disconnected from family. Disconnected from church. Disconnected from doctors. Dokter-dokter dan juga akhirnya, saudaraku,
disconnected from God. Nah, itu sudah bahaya. Artinya jemaat sekalian, orang-orang demikian itu sudah merasa keluarga, family, gereja sudah tidak peduli. Bahkan society, disconnected from society. Masyarakat pun merasa tidak ada guna lagi di tengah-tengah society. Apapun dia gagal kok. Nah, ujungnya dia disconnected from God, begitu. Ya. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Jadi orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan, saudaraku, ibaratnya seperti layang-layang yang terputus. Bukan Tuhan memutuskan loh, bukan. Orang itu ignoring God. Artinya kenapa? Tuhan sudah tidak bisa tolong saya. Saya susah juga tidak diperhatikan kok. Saya menjerit, saya berdoa, saya menangis. Tuhan terkesan diam. Saya sudah berseru, tapi tidak ada pertolongan. Saya sudah hadapi yang sulit, kuliahku gagal. Orang tuaku tidak perhatikan aku. Aku sudah nangis berseru kepadamu Tuhan. Bahkan aku sudah puasa, tetap tidak ada jalan keluar. Aku menganggap Tuhan sudah tidak peduli saya. Itu sudah ignoring God. Itu sudah disconnected from God. Nah, kalau sudah begitu, orang percaya itu seperti layang-layang yang terputus benangnya. Kalau layang-layang sudah terputus benangnya, itu layang terbang bebas di bawah angin. Mau kemana saja sudah tidak ada arahnya, saudaraku. Mau jatuh di samudera, hancur lebur itu, kertas layang-layang itu. Mau jatuh di jalan protokol, jalan raya, saudaraku, habis itu layang-layang. Mau jatuh di tempat parkiran di kampus, hancur juga itu layang-layang. Karena kata saudaraku, sudah tidak ada connection, sudah terputus, melambai terserah mau kemana. Yaitu namanya artinya saudaraku, menghilangkan nyawa sendiri. Ini bahaya jemaat, bahaya sekali. Itu terjadi pada saat ini. Terjadi di kota kita. Iya. So how kalau sudah demikian? Kalau sudah disconnected from God, bagaimana caranya? Nah, inilah yang saya mau bahas di part 28 ini. Karena kemarin kepanjangan waktunya kalau saya bahas lanjut, saudaraku. Hari ini khotbahnya tidak panjang dan poinnya cuma satu. Untuk saudara nyimak dengan teliti, saudaraku. Saudara perhatikan. Bagaimana supaya tidak disconnected from God? Atau bagaimana supaya terpelihara hubungan dengan Tuhan? Suatu intimacy with God, suatu communion with God, suatu connection with God. Bagaimana caranya? Saudara menyimak dengan pas khotbah hari ini. Perhatikan, teliti, konsentrasi saudaraku. Saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita mau melihat kehidupan kita dengan baik, saudara sekalian, ketika semua masalah yang kita hadapi itu, yang namanya suka duka, berkat kesenangan, air mata, penderitaan, kepahitan hidup, kegagalan, kesuksesan, apapun yang kita karungi dalam dunia yang kita hidupi, saudaraku, sebenarnya itu adalah suatu sarana dari Tuhan. Suatu sarana dari Tuhan untuk apa? Untuk menjalin suatu hubungan dengan Tuhan. Supaya kita mempunyai suatu communion with God yang kuat, saudaraku. Sebenarnya itu. Tapi mampukah kita melihat seperti itu? Saya buat ilustrasinya. Saudara perhatikan. Ilustrasinya hubungan suami istri. Suami istri yang hidup menjadi suami istri sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dalam hubungan suami istri yang berjalan 50 tahun itu, suka duka dijalani. Anak bermasalah, kesehatan bermasalah, dapat berkat apa, kesulitan, tantangan. Suami istri itu melewati itu. Nah, sekarang perhatikan jemaat ilustrasi ini. Baik masalah itu selesai, ataupun tidak selesai, baik masalah itu sedang dalam progres, saudaraku, dalam dijalani masalah itu, tanpa disadari oleh suami istri itu. Ketika mereka menghadapi berbagai masalah itu, ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan mereka. Kenapa? Apa itu? Hubungan mereka menjadi makin erat, saudaraku, dengan sarana peristiwa yang ada. Itu ilustrasinya jemaat sekalian. Jadi kita dengan Tuhan juga begitu. Dengan Tuhan juga begitu. Inilah yang disebut sebagai, saya mengatakan sebagai berpikir integratif. Atau saudara berpikir parsial, berpikir terpecah-pecah.
secara friksi, saudaraku, begitu. Kalau berpikir parsial, contohnya begini. Kalau sedih, kecewa, nangis di situ saja, terus menerus. Kalau gagal, Tuhan kenapa, terus menerus sakit. Kalau sakit terus mengklaim diri, kenapa seperti ini Tuhan, kenapa orang lain tidak, kenapa aku, itu berpikir parsial, saudaraku. Pikirannya terpecah-pecah, hanya terkonsentrasi kepada satu bagian kecil, meratapi apa yang dihadapi. Begitu jemaat, itu berpikir parsial. Friksi, pikiran terpecah-pecah, begitu. Kenapa suami saya tidak setia sama saya? Kenapa Tuhan? Kenapa usaha saya pahit? Kenapa kuliah saya gagal? Kenapa orang tua saya tidak menghargai saya? Kenapa society, masyarakat, kenapa teman-teman pendeta pun tidak peduli saya? Kenapa Tuhan? Saudara meratapi A, B, C, D, semua saudaraku, rasanya hidup ini sudah tidak ada gunanya. Itu berpikir parsial. Friksi, saudaraku. Boleh nggak Pak Pendeta, saya menjalani hal seperti itu, saya arungi, ya ada sedihnya, ada ini, silakan, memang harus. Karena kita manusia, saudaraku. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Kalau sampai di situ saja, alangkah kasihannya manusia itu. Alangkah kasihannya. Kita selain berpikir friksi seperti itu, mestinya dalam suatu pertemuan korban yang baik, kita harus berpikir integratif. Berpikir integratif artinya, saudaraku, semua hal yang kita hadapi itu, yang kita alami itu, maupun suka duka apapun itu, ada sesuatu nilai yang lebih tinggi daripada sekedar yang kamu hadapi. Ada something beyond. Nah itu dia, saudaraku. Something beyond. Something beyond. Menyimak pelan-pelan. Something beyond. Seperti tadi ilustrasi suami istri, saudara sekalian. Jadi kesulitan kita, tantangan kita, sebenarnya itu cara Tuhan. Pakai senyum kita, air mata kita, kesesakan hati kita, kepahitan hidup kita, menderita karena dosa orang lain, menderita karena dosa sendiri. Banyak hal yang kita hadapi, itu seperti suatu benang dengan berbagai warna, sedang merajut suatu communion with God. Itu loh jemaat sekalian. Tapi siapa yang mau lihat bagian seperti itu? Ini dibutuhkan suatu kedewasaan rohani, jemaat sekalian. See something beyond. Bukan berarti kalau saya kematian anak tidak boleh nangis. Enggak, harus nangis. Bukan berarti kalau saya gagal kuliah nggak boleh kecewa. Perlu kecewa. Tapi tidak sampai di situ. Apalagi Tuhan dibalik seperti ini, saya mesti belajar apa ya Tuhan ya. Dibalik seperti ini, Tuhan engkau ingin ajarku hubungan dengan you seperti apa ya. Itu penting jemaat sekalian. Ini khotbah 28 ini penting saudaraku. Kedewasaan rohani 28 ini menjadi penting. Something beyond. Tadi yang kita baca Roma 8:28 itu. Ayat 28 itu bagus. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu dia saudaraku. Hidup ini memang begitu. Dunia ada dunia realita yang kita hadapi dengan berbagai hal. Itu sesuatu Tuhan bekerja dalam semua peristiwa itu. Yang positif maupun negatif. Senyum, air mata, kesulitan dari situ untuk merajut suatu hubungan dengan Tuhan. Do you understand? Itu tadi saudara baca Roma 8:28 sampai seterusnya saudaraku. Itu murid-muridnya saudaraku. Mereka see something beyond. Begitu loh. Mereka ngomong. Ayat itu bicara. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, aniaya, kelaparan, kesengsaraan, tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. They see something beyond, walaupun mereka menghadapi penganiayaan, walaupun mereka menderita kelaparan, walaupun mereka mengalami penyiksaan, tapi they see something beyond. Ini sesuatu yang sedang dipakai Tuhan untuk menguatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Do you understand? Hidup seperti itu. Berpikir integratif. Melihat semua hal dalam bentuk keterkaitan. Melihat semua dalam satu hal yang utuh. Tuhan sedang bekerja di situ. Masih ingat kitab Roma? Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan.
Jadi saudara sekalian, orang bijak, orang rohani harus memikirkan sesuatu lebih dalam daripada sekedar fenomena yang kamu hadapi. Ya, dunia ini memang panggung sandiwara, saudaraku. Berbagai hal bisa terjadi. Tapi kalau saudara terfokus di situ saja, meratapi A, B, C, D, kenapa ini, kenapa ini, kenapa itu ya Tuhan, saudara, rohani kita sangat dangkal. Sangat dangkal. Kedewasaan rohani tidak boleh main di situ. Kedewasaan rohani harus melihat sesuatu lebih dari itu. Maka hari ini, saudaraku, kontemplasinya cuma satu. Kontemplasinya cuma satu. Saya kasih ilustrasinya. Jemaat menyimak dengan pas. Ilustrasinya begini. Ilustrasi saja, saudaraku, ya. Jadi, saudaraku, ini dirimu. Keluar dari dirimu. Bukan saya mengajar kamu keluar gitu. Enggak, itu ilustrasi. Ini diri kamu. Persoalan diri kamu. Kamu keluar dari dirimu, melihat semua masalah yang kamu hadapi. Oke? A, B, C, D. Oh, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Yang saya alami. Yuk analisa semua realita kehidupanmu. Oke? Kontemplasi baru muncul. Tuhan, dengan peristiwa seperti kadang-kadang saya jadi lupa diri loh Tuhan. Ya, saya harus mengertinya bagaimana. Lewat peristiwa anak seperti Tuhan, kadang-kadang saya sudah patah arang loh Tuhan. Saya ingin memahami, yuk ingin saya belajar apa Tuhan. Dengan keadaan ekonomi seperti ini, dunia yang penuh dengan kecemasan itu Tuhan, aku takut loh Tuhan. Dari situ yuk mengajar tentang hubunganku denganmu Tuhan, seperti apa. Itu kontemplasi saudaraku. Kontemplasi part 54 itu hari ini seperti ini. 5 menit di Starbucks, 10 menit di rumah, 15 menit di mobil, 1 jam, 1,5 jam dalam pesawat. Saya mesti belajar apa tentang relasi kehidupan yang saya alami seperti Tuhan. Air mataku, tawaku, senyumku, penderitaanku, kesesakanku merupakan berbagai benang, ibarat berbagai warna benang yang sedang dipakai Tuhan untuk menjalin hubunganku dengan Tuhan. Do you understand? Ini khotbah dalam saudaraku. Dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengerti. Dibutuhkan kebesaran hati untuk memahami. Dibutuhkan suatu kebijaksanaan untuk mengerti realita kehidupan. Orang hanya fokus kepada apa yang ada dalam dunia, saudaraku. Pokoknya hidup harus senang itu. Pokoknya ini Tuhan. Dia tidak bisa melihat bagian itu. Dia tidak bisa melihat something beyond. Nggak bisa lihat. Justru kita-kita yang belajar kedewasaan rohani itu melihat sesuatu yang lebih seperti Tuhan melihat. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita, hubungannya itu. Saudara dengerin khotbah saya. Sebenarnya hidup ini tujuannya apa sih saudaraku? Kalau saudara mau jujur. Menikah, punya anak, sukses, kaya, miskin, sakit, mati, gagal. Apalagi dihargai orang, tidak dihargai orang, ditipu orang. Sebenarnya dalam dunia yang kita hidupi, apa sih tujuan utamanya? Relationship dengan Tuhan. Itu dia. Lain semua tinggal dia. Itu yang semua yang kita hadapi itu hanya suatu alat, hanya suatu sarana. Untuk apa? Relationship dengan Tuhan. Suatu komunion dengan Tuhan menjadi kuat karena faktor kehidupan yang kita hadapi. Begitu loh jemaat. See something deeper. See something beyond. Jangan kejar hanya karena kaya saja. Jangan senang karena sukacita saja. Kalau susah sudah marah sama Tuhan, betapa piciknya kerohanian anak-anak Tuhan itu. Tidak bisa memahami sesuatu lebih daripada itu. Mari kita belajar, saudaraku. All things work together. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menciptakan suatu connection dengan Tuhan itu menjadi sangat kuat. Kalau kita baca di Alkitab itu, umat Tuhan itu, tokoh-tokoh di Alkitab itu, penderitaan, penganiayaan, kesulitan, tantangan, bahkan Sadrak, Besa, Abednego mau dibakar, saudaraku. Itu mereka punya komunion with God itu kuat loh. They see something beyond, bukan sekedar hanya hangus, hancur, dibakar. Bukan hanya sekedar itu. Khawatir nggak mereka? Yes. Tapi they see something beyond. Sekalipun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami,
Tuhan kami tetaplah Tuhan selama-lamanya. Itu dia, saudaraku. Tadi perikop itu. Apakah bisa memisahkan kita dari Tuhan? Penderitaan, kesulitan, tantangan, aniaya? Tidak sama sekali. This is something beyond. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu loh jemaat. Coba perhatikan khotbah hari ini. Kontemplasinya satu saja. Semua realita kehidupan yang kamu alami, yang mendatangkan air mata, suka, senang, semua, itu cara Tuhan. Baik dosamu, kesalahanmu, itu cara Tuhan. Itu membentuk seseorang, untuk menjalin hubungan yang kuat dengan seseorang. Seperti papa dengan anaknya. Kalau seorang pernah berbuat dosa, anak buat kejahatan, papa pakai rotan pukul anaknya, sakit anaknya nangis. Jangan hanya lihat sekedar sakit anak nangis, salah atau benar. Jangan. Lihat apa? Hubungan anak dengan papa itu. Anak itu lama-lama menjadi mengerti loh. Sebenarnya papa saya sayang saya. Dengan pukulan seperti itu aku nangis sih. Tapi supaya aku jangan buat itu lagi. Sebenarnya papa itu ingin menyampaikan suatu kebenaran yang tersembunyi. Bahwa papa itu sangat sayang. Bapak yang sayang anak-anaknya pasti menghajar anaknya pada saat mereka berbuat salah. Do you understand? Seandainya setiap kita, jemaat sekalian, hari ini kamu bisa melihat kebesaran Tuhan. You bisa melihat cara Tuhan kerja. Saudara akan tegar menghadapi apapun. Mau sakit jantung, mau mata buta sebelah, mau tidak dihargai orang. Apapun itu, saudaraku. Apapun. Gejolak dunia yang tidak ada kepastiannya, hiruk pikuknya dunia. You see something beyond. Maka kamu melihat kebesaran Tuhan. Hidup ini harus habis loh suatu hari. Badannya harus rusak loh. Suatu hari harus mati loh. Tidak kaya tidak apa-apa. Miskin juga oke. Sukses juga oke. Nggak sukses pun belajar sesuatu. Iya. Ada senyum, ada air mata. Dihargai tidak dihargai, itu realita kehidupan. Tapi yang jauh lebih penting lebih penting daripada itu adalah suatu komunian with God dengan semua yang kita hadapi. Rajutan tangan Tuhan membentuk suatu I and do relationship itu. Oke. Coba dengar khotbah ini Kedewasaan Rohani 27 dan 28 yang minggu lalu sampai minggu ini gabungkan menjadi satu. Khususnya bagi saudara yang sudah mau menghilangkan nyawa sendiri, yang sudah merasa hidup ini tidak ada arti, yang sudah ignoring God, yang sudah disconnected from God, disconnected from family, disconnected from church, disconnected from society. Sudah merasa, saya apalah ini Pak, saya nggak mau hidup lagi. You dengar khotbah ini. You salah mengerti Tuhan, tidak memahami cara kerja Tuhan. Betapa kasihannya orang Kristen seperti itu. Tadi di minggu lalu saya sudah ngomong. Usia di tangan Tuhan, betul. Hidup mati kita di tangan Tuhan, betul. Tetapi kalau saya menggunakan kebebasan saya dengan liar, ya, saya menghilangkan nyawa saya sendiri, itu kematian yang bukan kehendak Tuhan. Yes, tapi Tuhan izinkan terjadi. Itu hukumannya di alam lain itu ada. Karena saya menggunakan kebebasan saya untuk menghilangkan nyawa saya, mati tidak pada waktunya. Itu bahaya, men. Nah, begitu banyak manusia seperti itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Terlampau singkat pikirannya. Sudah masuk dunia stres dan depression. Ujung-ujungnya habis nyawa. Jemaat simak khotbah ini. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Itu tidak diperkenan Tuhan. Orang Kristen harus melihat hal-hal yang bersifat utuh, integratif dalam kehidupan ini. Hal-hal yang bersifat beyond. Air mata hanya sekedar air lah. Senyum hanya sekedar ekspresi mulut lah. Kesulitan itu bagian dari kehidupan lah. Berkat itu anugerah yang Tuhan kasih lah. Jalanilah itu. Suka duka itu. Semua datang sini berganti kok. Everything has its own time. Is it right? Mau hidup seperti itu? Mau mendalami kerohanian seperti itu? Silakan kontemplasi part 54 nih, yang ke-54 ini. Tuhan,
Kau ingin belajar aku hubungan seperti apa denganmu Tuhan lewat kasus ini. Tuhan, Kau ingin ajar aku hubungan denganmu seperti apa lewat kesulitanku A, B, C, D. Tuhan, Kau mengajar aku hubunganmu seperti apa lewat aku tidak dihargai, lewat aku dihina, lewat aku dikhianati, lewat aku dikhianati suami, dikhianati istri. Tuhan, aku mesti belajar apa hubungannya dengan Engkau Tuhan dalam hal ini. Oke jemaat. Kedewasaan rohani 27 dan 28 hari ini gabung menjadi satu. Dengarkan kembali 2-3 kali. You melihat bagian di dalamnya. Akan melihat sesuatu yang lebih daripada itu. Tuhan sedang berbicara kepada engkau, baik di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Oke jemaat, see something beyond. Lihat sesuatu yang lebih daripada sekedar fenomena yang ada ini. Lihat Tuhan yang besar itu. Maka kau melihat semua kemuliaan Tuhan ada di situ. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kadang kami tak mampu. Kami terpesona, kami terjerat, kami tak berdaya di semua dimensi hidup kami. Dengan air mata, dengan keluh kesah, bahkan dengan kesesakan, bahkan dengan kepahitan, bahkan dengan mengalami stres dan depression Tuhan. Kami alami berbagai hal di dunia ini. Kami menyalahkan banyak orang. Kami terpisah dari lingkungan, society, masyarakat, terpisah dari keluarga, bahkan dari gereja, bahkan dari Tuhan sendiri. Tuhan, mampukan kami punya kerohanian yang baik. Melihat semua yang kami hadapi itu Tuhan, dengan melihat kebesaran-Mu, dengan melihat kepedulian-Mu, dengan melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami melihat seperti itu Tuhan. Apapun itu resikonya, apapun itu kesulitannya, apapun itu kebahagiaannya, apapun itu sukacitanya, kami tahu itu adalah cara-cara, sarana dari Tuhan untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan menjadi sangat baik dan menjadi sangat baik, menjadi sangat baik dan lebih baik lagi. Tuhan, kami rindu masuk ke bagian rohani seperti Tuhan. Kadang kami tak mampu. Kami seperti jatuh terhempas oleh masalah kami sendiri. Air mata kami sudah menutupi mata. Hati ke hati kami sudah buta. Pikiran kami sudah tertutup melihat tangan-Mu bekerja di tengah kesulitan kami ya Tuhan. Di tengah kesulitan hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bukalah mata hati kami. Bukalah mata rohani kami Tuhan. Melihat semua fenomena hidup ini. Bahwa tangan-Mu bekerja di dalamnya. Ajar kamilah Tuhan. Supaya kami memahami hidup yang Kau berkenan. Dan kami mengerti. Apapun realita kenyataan hidup kami alami. Sesungguhnya. Itu hanya sebagai suatu sarana. Membangun hubungan kami dengan Tuhan. Jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Hamba berdoa untuk jemaat. Di tengah jemaat yang rohaninya tidak bisa menerima bagian dari hidup. Di tengah rohani yang masih kanak-kanak tak mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Di tengah rohani hati yang gundah gulana. Seolah tidak ada jalan keluar dengan masalah dihadapi. Tuhan, hamba berdoa. Berkati mereka. Buka nuansa berpikir mereka Tuhan. Berpikir something beyond. Berpikir integratif. Berpikir seutuhnya. Tuhan Yesus tolong. Banyak yang menghabisi diri mereka Tuhan. Anak-anak muda, pengusaha, suami istri, mereka tak mampu. Dan mereka mengakhiri hidup mereka. Sangat tragis Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Teguhkan iman mereka. Tangan-Mu diletakkan di kepala mereka. Tangan-Mu diletakkan di hati mereka Tuhan. Materaikan firman ini. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka.
bahwa Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi. Penderitaan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan tahan uji melahirkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ajar kami ya Tuhan, suatu komunion with God yang baik. Ajar kami Tuhan, suatu kedewasaan rohani yang mendalam tentang hidup ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus, dengar doa kami, dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus Tuhan yang baik, gembala jiwamu, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.